Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren, program studi Ilmu Komunikasi kelas 1 pagi dengan mata kuliah Pengenalan Big Data. Kami ingin mempresentasikan mengenai implementasi inovasi PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Rahma Julianingsi, saya sendiri, kemudian Melati Andam Dewi Sarlata, Nur Fadilah, Zulfikar Febini Rabati, dan Ezra Ferdinand Yusuf. Sebelum lebih lanjut, mari kita mengenal bagaimana profil perusahaan dari Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Perseroan Terbatas atau kita kenal sebagai Telkom Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 Juli 1995 dan awalnya bernama Perusahaan Perseroan Pos dan Telekomunikasi sebelum mengalami rekonstruksi. Sebagai perusahaan telekomunikasi utama di Indonesia, Telkom Indonesia fokus pada bidang telekomunikasi, informatika, menyediakan layanan seperti telepon rumah, telepon seluler dengan anak perusahaan yaitu Telkomsel, internet, dan layanan data. Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, mayoritas saham Telkom Indonesia dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia yang menjadikan sebagai etnis strategis yang mendukung konektivitas dan transformasi digital di negara tersebut. Perusahaan ini tidak hanya beroperasi di tingkat nasional, tetapi juga global melalui perusahaannya seperti Telkomsel dengan layanan seluler, Telkommetra dengan layanan multimedia, dan Telkom Sigma, yaitu solusi TI dan bisnis. Slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Nur Fadilah. Di sini ada implementation ketiga, yaitu meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama itu untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih responsif, efisien, dan untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah dan memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga itu ada adaptasi teknologi terkini untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi jaringan. Oke, di sini ada manfaat implementasi. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas perusahaan, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam tugas sehari-hari, mengurangi beban kerja manual, dan mempercepat proses bisnis. Yang kedua itu ada penyediaan layanan yang lebih cepat untuk mengoptimalkan proses layanan mulai dari pendaftaran hingga pemecahan masalah. Yang ketiga itu adalah kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih cepat, responsif, dan berkualitas. Perusahaan berharap dapat meningkatkan tingkat kepuasan. Selanjutnya dijelaskan kepada Zulfikar. Sumber data internal perusahaan Telkom yang mencakup data operasional, performa layanan, dan informasi terkait pelanggan yang telah terakumulasi dari berbagai departemen. Analisis data internal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami tren, identifikasi area perbaikan, dan membuat perusahaan berdasarkan fakta. Data internal seperti statistik penggunaan jaringan, umpan balik pelanggan, dan performa sistem penggunaan jaringan yang kuat untuk pengambilan keputusan strategi yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap operasional perusahaan. Studi literatur teknologi telekomunikasi. Penggunaan sumber data eksternal juga mencakup studi literatur teknologi telekomunikasi. Ini melibatkan penyelidikan terhadap penelitian, artikel, dan publikasi terkini dalam bidang telekomunikasi. Informasi dari studi literatur membantu perusahaan Telkom untuk memahami perkembangan terbaru dalam teknologi, tren industri, dan praktik terbaik yang telah diuji dalam lingkungan serupa. Dengan merujuk pada literatur teknologi telekomunikasi, perusahaan dapat menginformasikan keputusan implementasi inovatifnya dengan landasan pengetahuan yang kuat. Selanjutnya ada metode implementasi. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan teknologi. Dalam fase ini dilakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan teknologi yang mendukung implementasi inovasi di perusahaan Telkom. Yang kedua itu ada strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan implementasi inovasi perusahaan Telkom melibatkan serangkaian langkah yang terkoordinasi untuk memastikan kesuksesan proyek.
Selanjutnya ada sumber data. Pertama itu sumber data internal Telkom menjadi alasan penting dari implementasi inovasi yang mencakup data profesional, performa layanan, informasi terkait pelanggan yang telah terkomunikasi dari berbagai departemen. Analisis data ini memungkinkan perusahaan untuk memahami tren, identifikasi area perbaikan, dan membuat keputusan berdasarkan fakta. 2. Studi literatur teknologi telekomunikasi. Penggunaan sumber data eksternal juga mencakup studi literatur. Ini melibatkan penyelidikan terhadap penelitian, artikel dan publikasi terkini dalam bidang telekomunikasi. Informasi dari studi literatur membantu perusahaan Telkom untuk memahami perkembangan terbaru dalam teknologi, tren industri, dan praktik terbaik telah diuji dalam lingkungan serupa. 3. Wawancara dengan ahli industri. Menggunakan ahli industri menjadi pendekatan yang berharga dalam mendapatkan perspektif langsung dari para pakar dalam dunia telekomunikasi. Wawancara ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti ahli teknologi, analisis pasar, atau pemimpin industri telekomunikasi. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini dapat mencakup tren terbaru, pandangan tentang implementasi inovasi, dan pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman mereka. Faktor lainnya. 1. Keterlibatan pihak terkait menjadi elemen kritis dalam keberhasilan implementasi inovasi di perusahaan Telkom. Ini mencakup partisipasi aktif dari manajemen tingkat tinggi, departemen terkait, dan karyawan. 2. Dukungan manajemen penuh dari tiga faktor penting dalam keberhasilan implementasi inovasi di perusahaan Telkom. Libatkan komitmen aktif, alokasi sumber daya yang memadai, dan penentuan kebijakan yang mendukung inisiatif inovatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.